Oke, selamat malam. Oke, selamat malam Verly. Salam hebat luar biasa. Oke, selamat malam semua. Akhirnya saya bisa kembali lagi karena kemarin selama 1 minggu saya habis prosesi duka cita ya. Kemarin ke Samarinda dan akhirnya udah balik. Kemarin begitu balik langsung diwawancara detik.com selama 1 jam. Wah, memang minggu yang melelahkan, minggu yang penuh full. Saya seumur hidup baru pertama kali webinar di tengah kuburan itu. Baru minggu kemarin. Waduh, benar-benar sebuah pengalaman yang luar biasa. Lancar, semuanya prosesi juga bagus, dan semuanya sudah sampai saat ini. Memang saya lelah mental, lelah psikis, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk saya masih tetap bisa berkarya dan bisa memberikan motivasi kepada Anda semua. Oke, malam hari ini saya cuma pengen cerita sedikit tentang apa yang kemarin saya bahas di webinar bersama detik.com. Saya ingin mengulik sedikit. Jadi saya bercerita tentang mengapa generasi zaman sekarang itu ada gap generation. Gap generation itu artinya apa? Yaitu perbedaan pandangan antara orang tua kita dengan perbedaan pandangan dengan generasi sekarang. Ingat, di generasi orang tua Anda tidak ada internet. Di generasi orang tua Anda semua masih menggunakan media konvensional. Mereka masih menggunakan surat kabar, majalah, media cetak untuk mereka mendapatkan informasi. Begitu juga kalau mereka mau mengetahui sebuah produk, mereka pasti masih menggunakan media secara konvensional. Tetapi siapa sangka di era industri 4.0 selama beberapa belakangan mulailah bermunculan profesi baru, anggaplah seperti influencer, Facebooker, ya, sosial media influencer, mulailah bermunculan consultant, ya. Nah, itu profesi yang sama sekali tidak pernah ada di era orang tua Anda. Jadi ketika Anda saat ini, terus kemudian ada istilah reseller, dropshipper, ya, itu tidak pernah ada di era orang tua Anda. Sehingga ketika Anda hari ini bergerak di bidang reseller, orang tua Anda pasti sedikit banyak apa yang sedang Anda kerjakan. Nah, yang mereka ketahui cuma jadi ASN atau PNS, itu yang terbaik. Sehingga kalau bicara soal profesi, tentu mereka akan orang tua mana yang pengen anaknya salah jalan? Tidak ada orang tua manapun di muka bumi ini yang pengen anaknya salah jalan. Semua orang tua pasti pengen anaknya yang terbaik. Nah, yang mereka tahu yang terbaik adalah menjadi seorang ASN. Makanya hari ini beritanya viral kemana-mana, hampir semua akun-akun IG besar memention saya, mengambil topik tentang apakah menjadi seorang ASN itu masih menjadi jaminan. Nah, saya bahkan sudah pernah buat videonya pertengahan tahun kemarin, bahwa apakah tahun 2024 sampai 2025 profesi ASN itu akan masih menjadi favorit. Menurut saya hari ini bukan antipati sama ASN, tidak. Itu lebih kepada mindset ya. Jadi mindset 350 tahun dijajah Belanda, yang mana pemerintah Belanda itu kan sistem kerjanya kan semua bekerja sama pemerintah. Mereka tidak mau rakyatnya itu kuat, mereka tidak mau rakyatnya itu berdikari, mereka tidak mau rakyatnya itu berwirausaha. Mereka semua itu maunya bekerja sama pemerintah. Jadi tidak ada kemandirian ekonomi. Jadi kalau filosofi kemandirian ekonomi atau entrepreneurship itu sama sekali tidak dimiliki oleh konsep yang menjadi acuan dari pendidikan Belanda. Nah, makanya kita nggak pernah yang terkaya di dunia dari Belanda mungkin gitu. Ya, karena sistem pemerintahnya seperti itu. Nah, sedangkan di Indonesia Dagen mebel kayu ya. Beliau juga seorang pengusaha yang akhirnya terlibat di dunia politik dan sudah memasuki periode kedua beliau menjadi seorang presiden. Jadi yang namanya efisiensi. Anda tahu apa efisiensi? Karena efisiensi itu pola pikir pengusaha. Kalau kita hari ini ASN, Eselon 3 dan Eselon 4 itu sudah tidak terlalu efisien, yaitu sudah pasti jelas. Kenapa? Karena pekerjaan mereka itu dengan mudah sekali digandingkan dengan yang namanya robot. Pekerjaan mereka sangat mudah sekali digandingkan dengan namanya artificial intelligence. Pekerjaan mereka itu tidak perlu
manusia, tenaga manusia itu tidak perlu gitu. Nah, sesuatu tentu yang masih membutuhkan ya kita nggak bisa ganti. Contohnya suster, itu nggak bisa diganti gitu loh. Contohnya sharing ekonomi. Sharing ekonomi itu seperti sekarang kita jadi reseller. Ini nggak bisa, kita masih butuh tenaga manusia. Masih butuh pelayanan. Minimal orang chat WA kita masih bisa layani. Sharing ekonomi masih bisa bertahan hidup. Tetapi kalau ASN itu eselon 3, eselon 4 itu memang berbahaya sekali. Karena profesi itu sudah tidak terlalu menjanjikan ke depannya. Dan itu sudah mulai terjadi efisiensi di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, China. Bahkan di China lebih ekstrim lagi. Boleh dikatakan ASN itu sudah sama. Kalau saya boleh katakan, bahkan sekarang koki aja. Kan ada satu perusahaan restoran, itu dia bisa membuka 2.000 gerai tanpa koki. Wow, masakannya tetap sama. Dia hanya menggunakan agents. Artinya apa? Kalau dia menggunakan AI, dia memasak rasanya itu sama, rasanya itu bisa sama persis daripada kalau koki mungkin ada moodnya. Kalau hari ini gembira masakannya enak, kalau besok lagi berantem sama istrinya, kemudian habis ribut sama selingkuhannya, wah berubah gitu loh. Nah, jadi manusia itu sebenarnya kurang cerdas kalau dibandingkan artificial intelligence. Nah, ketika itu perlu profesi koki. Nah, oleh sebab itu sharing saya malam hari ini, saya cuma ingin bercerita tentang ke depan ini banyak profesi akan lebih banyak yang hilang. Apalagi gara-gara pandemi ini, lebih banyak hilang. Makanya sekarang masalah Omnibus Law itu aja masih ribut terus. Karena mau percaya nggak percaya, ini bakal terjadi revolusi besar-besaran. Nah, untung di komunitas Yes ini kita berada di sebuah komunitas. Kita berada di sebuah Nah, dari situlah saya percaya profesi kita ini aman untuk bahkan saya nggak berani ngomong berapa puluh tahun ke depan ya. Minimal 10 tahun ke depan itu akan sangat aman. Nah, apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan nanti kita bicarakan lagi. Tapi 10 tahun ke depan kalau Anda membangun jaringan reseller Anda sekarang, Anda membangun customer base Anda dari sekarang, Anda membangun konsep bisnis Anda dari sekarang, Anda mulai menjual produk dari sekarang. Nah, ini akan menjadi pegangan hidup Anda yang sangat bagus ke depan. Bahkan sekarang di komunitas Yes pun tidak sedikit para ASN yang juga mulai melirik usaha ini. Mereka sadar bahwa mereka masih bisa jadi seorang ASN, tapi mereka juga pengen memulai usaha, tapi mereka nggak punya pengalaman. Mereka bingung harus mulai dari mana. Nah, komunitas Yes ini salah satu tempat yang tepat untuk kita bisa memulai masa depan. Kami siapkan bimbingan, kami siapkan pendampingan, kami siapkan mentor, kami siapkan produk, kami bahkan siapkan alat dan kendaraan yang tepat, alat-alat yang powerful untuk mendukung Anda di masa yang akan datang. Ya, saya rasa malam hari ini cukup sekian sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Ini sedikit banyak bisa memberikan Anda pandangan, bukan menakut-nakuti, tapi saya selalu bicara fakta. Kalau Anda bisa lihat China saat ini, sorry, Anda akan sangat mengerikan sekali, karena China memang hampir semua lini terdisrupsi. Bukan cuma usaha kecil, semua lini terdisrupsi. Karena pengusaha itu kalau bisa pakai robot lebih untung, ngapain dia harus pakai tenaga manusia? Ya, nah malam hari ini sharing saya sekian. Terima kasih, sukses selalu untuk PU webinar luar biasa. Oke, terima kasih Bapak. Salam hebat luar biasa. Oke, teman-teman, kita sudah menyimak pembicara kita yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk mentor kita. Bangga bisa jadi murid beliau. Oke, teman-teman, waktu sudah semakin larut ya. Kita tak usah berlama-lama lagi. Terima kasih ya teman-teman yang sudah ikut
ambil bagian dalam webinar kali ini. Dan pastikan kita berada pada jalan yang benar, teman-teman ya. Selalu sukses ya. Oke, teman-teman, kita akan jumpa lagi di webinar selanjutnya. Salam hebat luar biasa. Go together, grow forever. Selamat malam.